Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salisa Asmamudyadara dari Divi 24A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya mengenai ragam dan laras bahasa. Materi ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik, kita selalu menggunakan bahasa dengan cara yang sama. Pada konteks inilah yang melahirkan ragam dan laras bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan pemakaian. Menurut Bahman, ragam bahasa dipengaruhi oleh topik pembicaraan, hubungan antar penutur, serta media yang digunakan. Artinya, bahasa yang kita gunakan tidak berdiri sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks. Ragam bahasa berdasarkan media. Berdasarkan media, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan digunakan secara langsung melalui ujaran, sedangkan ragam tulis digunakan dalam bentuk tulisan. Keduanya memiliki versi standar dan non-standar tergantung pada tingkat formalitasnya. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Selanjutnya, ragam bahasa dibedakan berdasarkan situasi pemakaiannya, yaitu ada ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku digunakan dalam situasi resmi dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan ragam tidak baku lebih santai dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ragam bahasa keilmuan. Dalam konteks akademik, kita mengenal ragam bahasa keilmuan, di mana ragam ini bersifat cendekia, lugas, jelas, serta berorientasi pada gagasan. Bahasa keilmuan juga harus formal dan objektif agar informasi yang disampaikan dapat dipahami secara tepat. Ciri umum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki beberapa ciri khas, seperti tidak mengenal jenis kelamin gramatikal dan tidak menggunakan tense. Selain itu, pembentukan jarak dilakukan melalui reduplikasi dan bahasa Indonesia memiliki sistem imbuhan yang cukup kompleks. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa sangat berkaitan dengan bidang dan tujuan komunikasi. Menurut Halliday, laras bahasa merupakan versi bahasa yang muncul karena perbedaan fungsi dan situasi penggunaan. Ciri-ciri laras bahasa. Penggunaan laras bahasa dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kosakata, penyusunan kalimat, penggunaan istilah, hingga bentuk paragraf. Setiap bidangnya memiliki kekhasan laras bahasanya masing-masing. Terdapat beberapa jenis laras bahasa, seperti laras sastra yang luas, laras hukum yang kaku, laras kreatif dalam iklan, laras ilmiah yang taat kaidah, laras jurnalistik yang singkat dan populer, serta laras bisnis yang digunakan dalam surat laporan. Perbedaan ragam dan laras. Secara singkat, ragam bahasa ini berkaitan dengan bentuk situasi penggunaan bahasa, sedangkan laras bahasa berkaitan dengan fungsi dan tujuan komunikasi itu sendiri. Keduanya saling melengkapi dalam praktik berbahasa sehari-hari. Sebagai penutup, pemahaman terhadap ragam dan laras bahasa sangat penting agar kita dapat berkomunikasi secara efektif sesuai dengan konteks. Penggunaan bahasa yang tepat mencerminkan sikap akademik, profesional, dan juga menghargai lawan bicara. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan pada penyampaian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.